Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP Ketua DPP yang PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, melihat adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan DPP partai yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aturan itu melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP partai jika berbunyi dalam melaksanakan kepemimpinannya Ketua Umum bertugas bertanggung jawab dan harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua DPP PDI Perjuangan. Aturan Bidang Reformasi Hukum di pasal 15 ART partai adanya upaya pembegalan partainya dalam melaksanakan kepemimpinannya Ketua Umum bertugas pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Roni melihat adanya upaya selain itu menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya PDIP menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai ketika adalah hak PDIP Megawati Umum Soekarno Putri itu tertuang mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis dalam melaksanakan kepemimpinannya dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024.
Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September. Laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres.
Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki wakil sekretaris jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain.
Meski demikian, Dedi tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Dedi menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Dedi, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum.
Aturan itu tertuang di pasal 15 ART Partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin.
Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham
terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus.
Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP jika menggugat mengaku sebagai kader PDIP. Menurut Roni, harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai banteng tersebut terkait gugatan ini.
Hal ini menurut Dedi, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki wakil sekretaris jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri
mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September. Laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025.
Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki wakil sekretaris jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP jika menggugat mengaku sebagai kader PDIP. Menurut Roni, harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025.
Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya
oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP
periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024.
Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September. Laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres.
Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki wakil sekretaris jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP jika menggugat mengaku sebagai kader PDIP. Menurut Roni, harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain.
Meski demikian, Dedi tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Dedi menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Dedi, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum.
Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September. Laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin.
Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki wakil sekretaris jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika Penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham
terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus.
Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini.
Hal ini menurut Dedi, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri
Mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September. Laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025.
Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki wakil sekretaris jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika menggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025.
Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya
oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika menggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP
periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024.
Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres.
Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki wakil sekretaris jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika menggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain.
Meski demikian, Dedi tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Dedi menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Dedi, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum.
Aturan itu tertuang di pasal 15 ART Partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin.
Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika Penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham
terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus.
Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki wakil sekretaris jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika menggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini.
Hal ini menurut Dedi, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki wakil sekretaris jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri
mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September. Laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025.
Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki wakil sekretaris jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika menggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025.
Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya
oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP
periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024.
Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September. Laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres.
Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki wakil sekretaris jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP jika Penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain.
Meski demikian, Dedi tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Dedi menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Dedi, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum.
Aturan itu tertuang di pasal 15 ART Partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin.
Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika Penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham
terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai dan banteng tersebut terkait gugatan ini. Hal ini menurut Deddy, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus.
Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki Wakil Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika menggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu, menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September, laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia pun mengultimatum para penggugat untuk tidak mencari masalah dengan partai banteng tersebut terkait gugatan ini.
Hal ini menurut Dedi, motivasi gugatan yang diajukan adalah politik, bukan atas kerugian penggugat. Adapun Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP pada Senin 9 September. Mengutip laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta, gugatan itu didaftarkan penggugat atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko pada hari Senin kemarin. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, yaitu Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP dalam SK perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ADART partai. Para penggugat juga meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI nomor MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Menurut mereka, ini telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus 2024. Selain itu menurut dia, pasal 70 ADART menetapkan jika kongres partai dilakukan 5 tahun sekali. Maka menurutnya perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres. Pengambilan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP tersebut sebelumnya juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024. Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 yang baru akan digelar pada April 2025 mendatang. Selain memperpanjang kepengurusan PDIP hingga 2025, Megawati juga memasukkan sejumlah nama baru sebagai pengurus. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Deddy Sitorus yang menduduki posisi ketua, hingga Adian Napitupulu yang kini menduduki wakil sekretaris jenderal. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya pembegalan partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader pada hari Senin kemarin. Hal ini merespons munculnya gugatan terhadap surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Roni melihat adanya upaya untuk mengganggu PDIP. Jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, menurut Roni harusnya mereka juga paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Aturan itu tertuang di pasal 15 ART partai yang berbunyi, dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk B. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Selain itu menurut Roni, seharusnya mereka juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, tapi dipercepat pada 2019 ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri
Mencermati situasi politik dan berdasarkan pertimbangan ideologis strategis partai kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia menegaskan PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya pembegalan ini. Dia juga mengimbau kepada seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Dinukil dari laman sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada hari Senin 9 September. Laporan didaftarkan pada hari tersebut dengan penggugat yaitu Jupri, Jairi, Manto, Suari, dan Sujoko. Ada 4 poin dalam gugatan yang dimohonkan oleh para penggugat. Mereka meminta bahwa menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham terkait keputusan MHH 05AH 1102 tahun 2024 tentang pengesahan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Politisi PDI Perjuangan menyinggung Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya aktor yang menggugat SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan status para penggugat yang mengaku sebagai kader partainya tersebut. Dia pun mendapatkan informasi bahwa pihak penggugat memakai jasa pengacara dari partai lain. Meski demikian, Deddy tidak menjelaskan siapa partai yang dimaksud. Anggota Komisi 6 DPR RI ini menyebut bahwa pihaknya akan mencermati gugatan ini. Namun, dia mengaku jika PDIP mendengar isu gugatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu. Terkait aktor di balik gugatan ini, Deddy menyarankan agar langsung